Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Risna Detrana dari Prodi PGMI Pagi semester 3. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kembali beberapa kesimpulan dan poin penting yang disampaikan oleh Ivan Lanin dalam video yang diunggah oleh Abu Marlo dengan judul Mencintai Bahasa Indonesia. Nah, yang pertama sekali itu ada cara manusia menyampaikan gagasan dan pemikirannya. Kita menyampaikan pemikiran kita dengan berbicara dan menulis. Nah, namun ada perbedaan yang lumayan terlihat antara berbicara dan menulis ini. Ketika kita menulis, kita akan mempunyai waktu yang lebih banyak untuk berpikir, sehingga apa yang kita ingin sampaikan itu akan tersampaikan dengan lebih baik dan terstruktur rapi dengan pemilihan kata yang tepat dan benar. Namun ketika kita berbicara tentu akan lebih sulit karena kita melakukannya itu secara spontan dan langsung, sehingga pemilihan kosakatanya itu juga akan menjadi sulit dan pengubahannya menjadi sebuah kalimat itu akan kurang terstruktur begitu. Nah, namun kendala berbicara ini tentu saja kita latih agar semakin bagus dan semakin membaik begitu. Nah, lalu selanjutnya ada keterampilan berbahasa yang sangat penting untuk menyebarkan pengetahuan dan sangat berhubungan dengan penilaian seseorang terhadap kecerdasan kita. Nah, contohnya itu adalah ketika seseorang yang bisa dibilang sangat pintar begitu ya, namun keterampilan berbicaranya itu kurang bagus, maka orang lain itu tidak akan tahu sepintar apa seseorang tersebut karena kepintarannya itu kurang tersampaikan dengan baik. Dan berbeda dengan orang yang bisa dibilang pas-pasan atau mungkin kurang ya kepintarannya, tetapi orang ini tuh sangat amat terampil dalam berbahasa, dalam berbicara, maka orang lain itu akan menilai seseorang itu bisa sangat pintar dan cerdas karena kekurang pintarannya itu tadi ia tutupi dengan keterampilannya dalam memilih kosakata. Nah, lalu poin selanjutnya adalah manfaat yang kita peroleh saat kita menguasai keterampilan berbahasa. Nah, sebenarnya manfaatnya itu sangat amat banyak ya, dan salah satunya itu adalah kepercayaan diri kita meningkat ketika kita pandai berbicara. Karena ketika orang lain memberikan respon atau tanggapan yang baik saat kita pandai merangkai kata yang kita ucapkan, maka kita akan merasa senang dan merasa diterima oleh orang-orang tersebut gitu, yang membuat kepercayaan diri kita pasti meningkat gitu. Lalu kemudian Indonesia adalah negara kedua di dunia yang mempunyai bahasa terbanyak, yaitu sebanyak 718 bahasa menurut Badan Bahasa. Penduduk di Indonesia itu juga merupakan penduduk yang multilingual. Kebanyakan orang Indonesia itu mengetahui ya atau menguasai minimal 2 ataupun 3 bahasa. Nah, karena multilingual inilah kebanyakan orang itu sekarang mencampur bahasa yang ia kuasai gitu saat berbicara. Nah, disinilah pentingnya dari bahasa, yaitu adalah bagaimana caranya kita melatih otak kita untuk selalu tertib berpikir, cermat saat berkomunikasi. Nah, orang yang dikatakan tertib berpikir itu adalah orang yang pandai untuk tidak mencampurkan bahasa yang ia gunakan. Namun orang Indonesia yang sebagai multilingual ini tentu saja merupakan hal yang bagus dan menguntungkan, karena kita sebagai orang Indonesia itu akan lebih peduli dengan kualitas bahasa kita. Kita akan bisa berpikir dari berbagai sudut pandang. Budaya, bahasa, dan pola pikirnya itu berhubungan begitu. Ketika kita menguasai banyak bahasa, kita akan bisa menghargai berbagai jenis kultur. Nah, namun ditegaskan sekali lagi, yang penting itu adalah cara kita mengatur bahasa agar sesuai dengan konteksnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke istilah berbahasa yang baik dan benar. Baik itu artinya sesuai dengan konteks, dan benar itu sesuai dengan kaidah. Nah, kebanyakan orang itu bisa berbahasa dengan benar karena kaidah-kaidah berbahasa itu sudah kita pelajari di jenjang pendidikan, sudah kita pelajari di sekolah begitu. Nah, namun yang kurang itu adalah berbahasa dengan baik. Baik itu tadi sesuai dengan konteks ya. Nah, konteksnya itu di sini adalah yang pertama, dari segi keformalan. Ada bahasa formal, ada bahasa semi formal, dan ada bahasa non formal. Nah, berbahasa yang baik dari segi ini tuh adalah kita bisa menyesuaikan keformalan dengan sekitar kita. Kita menyesuaikan bahasa, kita menyesuaikan seperti apa yang
kita menyesuaikan bahasa seperti apa yang kita pakai saat rapat atau saat presentasi. Nah, tentu kita harus menggunakan bahasa yang formal begitu. Namun berbeda ketika kita berbicara dengan orang tua ataupun berbicara dengan teman, tentu kita tidak menggunakan bahasa formal, kita menggunakan bahasa non formal atau bahasa santai begitu ya di antara kita begitu. Nah, lalu konteks yang selanjutnya itu adalah dari segi sarana. Yaitu dibedakan menjadi dua, yaitu bahasa lisan dan bahasa tulisan. Seperti yang sudah disebutkan tadi, dalam bahasa tulisan kita akan bisa lebih tertib daripada bahasa lisan. Nah, kemudian adalah dengan siapa kita berhadapan. Gaya berbicara kita itu akan berubah, akan berbeda dengan setiap kelompok orang. Nah, maka dari itulah kita perlu menanamkan pemahaman tentang bahasa yang baik, yang bisa menyesuaikan konteksnya agar adanya keseimbangan yang terjadi di antara kita begitu. Nah, baik, poin selanjutnya kita masuk ke fungsi dari bahasa Indonesia. Fungsinya itu sebenarnya banyak, yang bisa dibilang banyak, tapi yang pertama itu adalah sebagai alat ekspresi untuk menyampaikan pemikiran dan perasaan kita. Selanjutnya sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan pesan, menyampaikan informasi yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, yang terakhir adalah sebagai alat sosial. Alat sosial ini untuk mendekatkan diri kita dengan lingkungan sekitar kita. Nah, lalu selanjutnya, bahasa itu dinamis dan bahasa itu selalu berubah mengikuti zaman. Jadi, mau tidak mau kita harus bisa mengikuti zaman, kita harus bisa mengikuti perkembangan bahasa. Nah, contohnya ketika kita menemukan kosakata yang belum pernah kita jumpai atau belum pernah kita dengar sebelumnya, kita itu seharusnya mencari tahu arti dari kata tersebut. Dan kalau memang memungkinkan gitu ya, kita menggunakannya juga dalam kehidupan sehari-hari kita, dan bukannya kita bersikap antipati dan menyangkal, menolak adanya kosakata tersebut gitu. Karena kita itu belum pernah mendengar, belum pernah menjumpai kosakata tersebut. Karena kosakata itu sangat luas. Bahkan kita itu mempunyai 114.000 kata. Jadi wajar saja jika masih banyak kosakata yang tidak kita ketahui begitu, ataupun belum pernah kita jumpai begitu ya. Nah, lalu selanjutnya keterampilan berbahasa itu ada 4, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Nah, keempat keterampilan ini sangat mendukung dan sangat berhubungan satu sama lain begitu ya. Nah, keterampilan membaca itu bukan sekedar hanya melihat rangkaian kata, tetapi juga memahami, yang sekarang ini disebut dengan literasi. Nah, literasi itu sekarang bukan hanya membaca dan menulis, melainkan memahami, mengevaluasi, menganalisis, dan menggunakan apa yang kita baca itu untuk memproduksi sesuatu. Nah, dengan hal itu akan membuat kita tidak menelan informasi secara mentah-mentah, tidak kita saring terlebih dahulu kebenarannya, dan membuat kita tidak menjadi orang yang menyebarkan informasi yang salah begitu ya, informasi yang tidak tepat begitu, karena tidak kita saring sebelumnya begitu. Nah, lalu selanjutnya itu bahasa Indonesia sangat penting karena bahasa Indonesia merupakan pemersatu bangsa kita dan kekuatan politik kita. Namun selain itu kita juga harus mempertahankan bahasa daerah, karena bahasa daerah itu merupakan bagian dari budaya kita, yang apabila bahasa itu lenyap, maka kemungkinan budaya kita juga akan lenyap. Nah, sikap positif dari bahasa inilah untuk mempertahankan eksistensi bahasa Indonesia dan juga bahasa daerah. Nah, dan juga untuk mempertahankan keberadaan bangsa Indonesia dan merupakan identitas bangsa kita gitu ya. Lalu dalam video tersebut Ivan Nanin berharap seluruh orang Indonesia itu bisa terampil dalam menulis dan berbicara. Sebenarnya orang Indonesia itu banyak yang pintar-pintar begitu ya, namun sayangnya banyak juga yang kurang terampil dalam berbicara dan menulis. Maka dari itu diharapkan untuk terampil dalam mengungkapkan gagasan dan perasaan kita dan pikiran kita, mengungkapkan pikiran kita, karena
kunci kesuksesan di masa depan itu adalah kecerdasan emosional dan kreativitas, yang jika kita tidak terampil dalam hal itu, maka kita harus siap-siap akan tergantikan dengan mesin. Nah, lalu pesan terakhir dari Ivan Nanin dalam video tersebut adalah, sepintar apapun seseorang, kepintarannya tidak akan berarti jika ia tidak mampu mengungkapkannya baik dalam bentuk lisan maupun bentuk tulisan. Kuasai bahasa, kuasai dunia. Baiklah, sekiranya segitu saja beberapa poin dan kesimpulan yang bisa saya ambil dari video Mencintai Bahasa Indonesia. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan masih banyak kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.